Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Bayangkan rumah yang kita tinggali, tempat kita berlindung dan membesarkan anak-anak, tiba-tiba jadi beban karena pajak yang melonjak hingga ratusan persen. Pertanyaan pentingnya, benarkah rumah, sesuatu yang dianggap selama ini sebagai bahagian dari hak asasi manusia, masih layak dipajaki? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, angkat bicara soal kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB yang belakangan ini memicu kegaduhan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kenaikan PBB bahkan sempat mencapai 250% sebelum akhirnya dibatalkan setelah warga protes keras. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, kenaikannya lebih parah lagi, 300%, hingga memicu aksi demonstrasi yang merujung ricuh dan akhirnya ditunda. Ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama, yaitu perumahan atau tempat tinggal atau housing itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa telah menetapkan soal ini sejak tahun 48. Wujud konkretnya adalah hak asasi itu jangan dipajaki. Caranya, kebutuhan luas minimal tanah dan bangunan atas perumahan itu dibebaskan dari beban PBB. Menurut Anies, rumah tempat tinggal rakyat seharusnya dipandang sebagai hak asasi manusia. Ia mengingatkan sejak tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menetapkan bahwa perumahan adalah bagian dari hak asasi manusia. Maka kata Anies, wujud konkret dari penghormatan atas hak asasi manusia itu adalah jangan dipajaki. Anies menegaskan kebutuhan dasar atas tanah dan bangunan harus dibebaskan dari PBB. Contoh nyata pernah ia lakukan di Jakarta pada tahun 2022 lewat Peraturan Gubernur Nomor 23. Dalam peraturan itu, 60 meter persegi dari tanah pertama dan 30 meter persegi bangunan pertama ditetapkan sebagai hak asasi, tidak boleh dipajaki. Dengan kebijakan itu, setiap rumah termasuk rumah mewah tetap punya porsi bebas dari pajak. Mengapa? Karena menurut Anies, kaya atau miskin, semua keluarga punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas rumah tinggalnya. Dasar penetapan ukuran itu pun jelas. Ia merujuk pada keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2002 yang menyebut kebutuhan rumah sederhana dan sehat adalah untuk keluarga dengan 4 anggota. Anies menutup pernyataannya dengan pesan, jangan sampai kebijakan PBB melupakan aspek hak asasi. Yang layak dipajaki adalah lahan yang melampaui kebutuhan dasar, bukan rumah yang menjadi hak setiap warga negara. Bagaimana menurut Anda? Apakah rumah memang layak disebut hak asasi yang tidak seharusnya dipajaki? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mendiskusikan isu-isu penting yang menyangkut kehidupan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat.